Nah, sebagai penutup, bonus terakhir. Biasakan kalau Anda buang air kecil, saudara, jangan berdiri, apalagi buang air besar. Buang air besar berdiri sih kelewat. Saya cerita buang air kecil. Kenapa saya cerita buang air kecil? Karena sekarang ini saya lihat sampai-sampai di masjid-masjid, ya, kadang-kadang tempat kencingnya juga disediakan yang berdiri, saudara. Nggak pantas. Apalagi ini di negeri Islam. Ini Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mestinya tempat-tempat buang air kecil itu, saudara, disediakan ruang-ruang supaya orang bisa buang air kecil dalam posisi jongkok. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan, sengaja ini saya tarik biar kelihatan kakinya. Perhatikan cara jongkoknya. Jadi kalau kita baca kitab Kifayatul Akhyar sampai cara jongkok diajarin. Saudara. Cara jongkoknya itu perhatikan. Jadi ini kiri ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Nah, karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Kita jauh dari penyakit silisil bol. Nah, penyakit yang kencing gak habis-habis. Sebab kalau Anda tidak tiris, ya perasaan kalau kita jongkok aja biasa, kencing, selesai. Saudara, nah begitu selesai, kita ambil wudhu dan lain sebagainya. Tanpa terasa, kadang-kadang air kencing masih keluar. Ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, Anda kencing jongkok biasa. Nah, setelah jongkok biasa selesai, Anda cebok, istinja, Anda keringkan, Anda taruh kapas. Tes saja atau taruh tisu. Nah, taruh tisu, Anda pakai celana dalam, taruh tisu, tutup aja sama tisu. Habis itu Anda wudhu, apa segala macam, Anda mau sholat, buka lagi. Lihat tisunya, ada tetesan air keluar lagi. Itu kalau kita mau ngetes, bener gak ini keluar lagi? Jadi kalau orang yang buang air kecilnya tidak tiris, akan keluar lagi. Nah maka itu supaya tidak keluar lagi, perhatikan, ini seperti ini akan tiris. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukan sedikit. Kita bungkukan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Posisi utama yang tadi. Ini cuma untuk menggoyang kita punya kantung kencing. Supaya kantung kencing kita ini kegoyang. Digoyang begini, balik lagi. Tapi ini yang utama. Ini kalau begini kita kencing, insya Allah tiris. Tidak akan tersisa lagi. Kira-kira jelas tidak? Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada, kalau kita tekan keluar lagi itu. Keluar lagi itu cairan. Tekan sedikit. Yang ketiga, istibra. Apa istibra? Dehem. Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan. Bukan dehem dengan suara dada. Dehem dengan perut. Perut. Jangan pakai dada. Enggak. Coba lihat, ada bedanya enggak dengan dada sama dengan perut? Beda. Coba pakai perut. Gimana dehem? Perut kita tekan. 3-4 kali. Nah, itu klepnya terbuka. Kita dehem, klepnya terbuka, dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas? Habis itu baru kita istinja. Jadi Islam ini indah. Sampai cara kencing diajarin. Dalam Islam ya ikhwan. Dan ternyata para dokter mengakui. Para dokter itu mengakui ternyata betul. Memang posisi itu membuat bukan hanya kantung kencing. Membuat ginjal kita di posisi yang benar untuk membuang daripada air seninya. Jadi posisi ginjal nih, saudara, memang seperti ini. Dia jadi seimbang posisinya kalau begini. Ginjal kanan, ginjal kiri. Saudara, memang posisinya begini. Jadi untuk ginjalnya sehat, kantung kencingnya sehat, dan insya Allah tidak menetes lagi. Kira-kira jelas?
Nah ini oleh-oleh pelajaran terakhir. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong diamalkan, dijalankan supaya sholat kita bisa lebih tertib lagi. Tapi ingat, saya ini membahasnya cuma sangat singkat sekali. Belajar lagi sama guru-guru kita. Tanya kita punya guru, tanya kita punya ustadz, tanya kita punya habib. Dengan kitab-kitab yang mereka baca. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana tata cara wudhu. Apa itu hal-hal yang najis, apa itu hal yang membatalkan daripada wudhu kita. Pelajari. Sebab kalau Anda tidak tahu bagaimana cara bersuci, bagaimana sholatnya bisa benar? Itu pintu. Sholat tidak sah kalau bersucinya nggak beres. Pelajari dulu bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat. Jangan sampai kita tidak tahu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir cukup sampai di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita sholat di tahiyat yang terakhir, kemudian kita teringat, yakin bahwa tadi di rakaat kedua kita tidak baca suratul Fatihah. Tapi kita langsung membaca surat. Maka sebelum kita salam, kita masih ada dalam sholat kita. Maka rakaat kedua kita tidak sah. Lalu bagaimana solusinya? Kita berdiri, berarti kalau rakaat kedua dihitung tidak sah, kita baru berapa rakaat sholat? Baru 3.